Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan kembali menjelaskan materi mengenai bahasa dan faktor luar bahasa. Bahasa dan faktor luar bahasa adalah dua hal yang saling berkaitan dalam kajian linguistik makro. Objek kajian dalam linguistik mikro adalah struktur internal bahasa atau sosok bahasa itu sendiri. Sedangkan kajian linguistik makro adalah bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat dan dengan faktor-faktor di luar bahasa itu sendiri. Pertama yaitu adalah masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa adalah kelompok penutur yang menggunakan sistem bahasa yang sama. Konsep masyarakat bahasa tidak hanya berdasarkan pada perkembangan bahasa, tetapi juga berdasarkan pada perkembangan sejarah, budaya, dan politik. Masyarakat bahasa terbentuk karena adanya kesepakatan untuk menggunakan sistem bahasa yang sama. Bahasa merupakan suatu sistem lambang bunyi yang digunakan oleh masyarakat untuk bekerja, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Masyarakat bahasa adalah kelompok sosial yang memiliki ciri-ciri yang mendasari bahasa itu sendiri. Contohnya, sekelompok orang yang menggunakan bahasa Sunda, maka mereka disebut masyarakat bahasa Sunda. Yang kedua, ada variasi dan status sosial bahasa. Variasi dan status sosial bahasa saling berkaitan. Karena variasi bahasa terjadi karena adanya perbedaan status sosial, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Variasi yang berkenaan dengan tingkat, golongan, status sosial para penuturnya disebut dengan prokem. Variasi bahasa juga terjadi karena adanya perbedaan usia, pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat kebangsawanan, dan keadaan sosial ekonomi. Kelas sosial ekonomi dalam masyarakat dapat mempengaruhi penggunaan bahasa dan variasi bahasa yang digunakan. Sebagai contoh, dalam masyarakat Jawa terdapat pengelompokan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial yang saling menganut sistem perbedaan status sosial. Seperti kelas sosial Ngoko, Madya, dan Krama menggunakan bahasa dengan variasi yang berbeda jika salah satu kelas sosial itu berinteraksi dengan kelas sosial yang lainnya. Oleh karena itu, variasi bahasa dan status sosial bahasa saling mempengaruhi dan dapat mempengaruhi penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-harinya. Di dalam buku Abducir juga sudah dijelaskan dalam beberapa masyarakat tertentu ada semacam kesepakatan untuk membedakan dua macam variasi bahasa yang dibedakan berdasarkan status pemakaiannya. Yang pertama adalah variasi bahasa tinggi atau biasa disingkat dengan variasi bahasa T. Dan yang lain variasi bahasa rendah atau biasa disingkat dengan variasi R. Variasi T ini digunakan dalam situasi-situasi resmi seperti pidato kenegaraan, bahasa pengantar dalam pendidikan, khotbah, surat menyurat resmi, dan buku pelajaran. Variasi bahasa T ini dipelajari melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah, sedangkan variasi bahasa R atau bahasa rendah itu digunakan dalam situasi yang tidak formal seperti di rumah, di warung, di jalan, dan surat-surat pribadi, dan untuk catatan diri sendiri. Variasi R ini dipelajari secara langsung di dalam masyarakat umum dan tidak ada dalam pendidikan formal.
Keadaan ini adanya pembedaan variasi T dan variasi R disebut dengan istilah diglosia Ferguson 1964. Masyarakat yang mengadakan pembedaan ini disebut dengan masyarakat diglosif. Dari pengertian-pengertian itu sudah jelas bahwa perbedaan antara variasi tinggi dan variasi rendah. Variasi tinggi yaitu variasi bahasa yang sering kita gunakan dalam keadaan formal, seperti untuk kita sekolah, untuk khotbah, dan surat-surat resmi. Sedangkan variasi rendah atau sistem variasi rendah yang biasa disingkat dengan R yaitu bahasa atau variasi bahasa yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja dampak dari variasi bahasa pada kehidupan masyarakat? Yang pertama, meningkatkan kemampuan komunikasi antar anggota masyarakat yang memiliki variasi bahasa yang berbeda. Yang kedua, yaitu meningkatkan pemahaman terhadap keberagaman budaya dan bahasa dalam masyarakat. Ketiga, meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan bahasa daerah atau bahasa yang digunakan dalam masyarakat. Yang keempat, mempengaruhi kebijakan bahasa politik di suatu negara. Yang kelima yaitu mempengaruhi penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari dan kebijakan bahasa yang ditetapkan di suatu negara. Variasi bahasa juga dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam hal seperti meningkatkan kesadaran akan pentingnya memahami bahasa asing untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan memperluas wawasan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan pentingnya memahami variasi bahasa dalam konteks sosial dan budaya untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan bahasa daerah atau mempertahankan identitas budaya dan kearifan lokal. Yang keempat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya memperhatikan variasi bahasa dalam konteks pendidikan untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Yang ketiga yaitu penggunaan bahasa. Pengertian penggunaan bahasa adalah cara atau tata cara seseorang dalam menggunakan bahasa untuk sarana berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa merupakan sarana komunikasi yang bersifat sistematis yang dimaksudkan untuk berinteraksi dan mengidentifikasi diri. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar meliputi penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan konteks berbahasa yang selaras dengan nilai sosial masyarakat. Faktor luar bahasa itu seperti jumlah penutur bahasa Indonesia, sikap penutur bahasa Indonesia, kekuatan ekonomi serta politik, dan kemajuan iptek dan seni juga mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Artinya, kesimpulan dari penggunaan bahasa ini adalah cara atau etika seseorang yang digunakan untuk berbicara dengan yang satu dan yang lainnya dengan kaidah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia dengan situasi resmi dan situasi non-resmi. Yang pertama yaitu situasi penggunaan bahasa. Situasi penggunaan bahasa terdiri dari dua, yaitu situasi bahasa resmi dan situasi bahasa non-resmi. Pada situasi bahasa resmi, bahasa Indonesia dapat dituturkan dalam ragam bahasa baku. Sedangkan pada situasi non-resmi, bahasa Indonesia dapat dituturkan dalam ragam bahasa non-resmi. Contohnya, ketika kita sedang berada di kelas, sedang belajar, kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Sedangkan ketika kita berada di kantin atau sedang beristirahat, kita menggunakan bahasa yang non-formal atau bahasa non-resmi.
Yang kedua yaitu aspek mitra petutur. Yang dimaksud dengan aspek mitra petutur adalah bahasa Indonesia yang baik akan mempertimbangkan aspek mitra tuturnya. Hal ini dapat dilihat dari kasus bahasa lisan. Penggunaan kata kamu tidak dapat digunakan untuk menyapa semua orang. Inilah gunanya atau pentingnya penggunaan bahasa. Kita melihat atau etika tata cara kita berbicara kepada yang lebih tua itu pasti berbeda. Kita tidak menggunakan kata kamu untuk menyapa orang yang lebih tua dari kita. Kata kamu itu digunakan untuk menyapa atau ketika kita sedang berbicara kepada yang sebaya kita atau teman kita. Sedangkan kepada orang yang lebih tua kita tidak menggunakan kata itu. Karena itulah pentingnya etika dalam penggunaan bahasa. Yang ketiga yaitu faktor sosial. Faktor sosial seperti status sosial, tingkat pendidikan, umur, tingkat ekonomi, jenis kelamin, dan lain sebagainya juga mempengaruhi penggunaan bahasa. Artinya, seperti seorang murid dengan seorang dosen. Ketika seorang murid berbicara dengan dosennya, kita tidak menggunakan bahasa yang non-resmi. Lebih baik kita menggunakan bahasa resmi. Contoh lainnya adalah seorang karyawan dan seorang bos. Lebih baiknya seorang karyawan itu menggunakan bahasa yang sopan untuk menyapa atau berbicara kepada bosnya. Yang keempat yaitu faktor situasional, seperti siapa yang berbicara, dengan bahasa apa dia berbicara, kepada siapa dia berbicara, dan kapan peristiwa itu terjadi, di mana dan mengenai masalah apa juga mempengaruhi penggunaan bahasa itu sendiri. Contohnya seperti tadi yang sudah dijelaskan, kepada siapa kita berbicara. Kalau kita berbicara kepada yang lebih tua, kita menggunakan bahasa yang baik atau tidak menggunakan kata kamu. Yang kedua yaitu mengenai masalah apa, juga itu termasuk mempengaruhi bahasa. Misalnya ketika kita sedang berbicara mengenai suatu agama, lebih baiknya kita tidak menggunakan bahasa yang kotor atau bahasa yang kasar. Dan di mana bahasa itu terjadi atau peristiwa bahasa itu terjadi. Contohnya ketika peristiwa itu terjadi di sekolah, kita dalam ruang lingkup kelas kita menggunakan bahasa resmi atau bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbeda juga dengan kita berbicara di kantin sama teman, itu kita boleh menggunakan bahasa yang tidak resmi atau menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari seperti yang kita lakukan. Yang kelima yaitu kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar harus memenuhi kriteria yang meliputi penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan konteks berbahasa yang selaras dengan nilai sosial masyarakat. Dan yang keenam adalah ragam bahasa. Ragam bahasa dari sisi penggunaan bahasa ada dua, yaitu ragam formal dan ragam non-formal. Penggunaan ragam bahasa yang tepat harus disesuaikan dengan situasi dan konteks penggunaannya. Di dalam buku Abdul Chair, Haymes 1974, seorang pakar sosiolinguistik mengatakan bahwa suatu komunikasi dengan menggunakan bahasa harus memperhatikan 8 unsur yang diakronimnya menjadi speaking. Yang pertama yaitu ada setting and scan, yaitu unsur yang berkaitan dengan waktu dan tempat. Seperti saat ini, saya sedang melakukan percakapan tepatnya di dalam sebuah ruangan, waktunya pukul sore hari. Umpamanya juga yaitu percakapan yang terjadi di kantin sekolah juga berbeda dengan waktu terjadinya seperti di dalam kelas. Kalau sedang istirahat yaitu di kantin, sedang belajar yaitu di kelas. Yang kedua yaitu ada partisipan, yaitu
orang-orang yang terlibat dalam percakapan. Umpamanya, ada seorang guru dan seorang murid yang sedang belajar di kelas. Jadi partisipan yaitu orang yang terlibat. Jadi orang yang terlibat dalam situasi percakapan itu adalah murid dan seorang guru. Yang ketiga adalah ends. Ends adalah maksud dan hasil percakapan. Contohnya, seorang guru bahasa Indonesia yang menerangkan pelajaran secara menarik, namun hasil yang didapatkan adalah mahasiswa tersebut tidak mengerti atau tetap bosan terhadap pelajaran bahasa Indonesia itu. Jadi hasil yang didapatkan adalah bertolak belakang dengan tujuan yang dibuat oleh guru yang bersangkutan tadi. Yang keempat adalah execution, yaitu hal yang menunjuk pada bentuk dan isi percakapan. Seperti yang saya lakukan saat ini, isi percakapan yang saya berusaha sampaikan adalah menjelaskan atau mengulas kembali materi mengenai faktor bahasa dan faktor luar bahasa. Yang kelima yaitu K, yaitu yang menunjukkan pada cara atau semangat dalam melaksanakan percakapan. Misalnya, dalam pelajaran linguistik ini dapat disampaikan dengan cara santai, dapat juga disampaikan dengan cara yang semangat yang menyala-nyala. Yang keenam yaitu instrumental, yaitu yang menunjukkan pada jalur percakapan. Ini seperti yang saya lakukan ini, yaitu percakapan yang secara lisan atau bukan. Yang ketujuh yaitu norms, yaitu yang menunjuk pada norma atau perilaku peserta percakapan, yaitu etika yang digunakan untuk melakukan percakapan. Yang kedelapan yaitu genres, yaitu menunjuk pada kategori atau ragam bahasa yang digunakan. Materi yang keempat yaitu kontak bahasa. Dalam masyarakat yang terbuka, artinya para anggotanya dapat menerima kedatangan anggota dari masyarakat lain, baik dari satu atau lebih dari satu masyarakat. Akan terjadilah apa yang disebut dengan kontak bahasa. Jadi, kontak bahasa adalah suatu peristiwa di mana dua atau lebih bahasa, ragam bahasa saling mempengaruhi karena penuturnya berbagai bahasa tersebut saling berinteraksi. Contohnya, ketika saya berbicara dengan bahasa Indonesia kepada teman saya yang berbahasa daerah, di sana pasti sering terjadinya yang namanya kontak bahasa atau pertukaran atau bahasa Indonesia mempengaruhi bahasa daerah. Jadi teman saya yang berbahasa daerah ini jadi sering juga menggunakan bahasa Indonesia. Itulah yang disebut dengan kontak bahasa. Kontak bahasa dapat terjadi pada masyarakat bilingual atau multilingual. Menurut Thomson, kontak bahasa adalah penggunaan lebih dari satu bahasa dalam tempat dan waktu yang sama. Misalnya, saya dan teman saya menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa daerah juga dalam waktu dan tempat yang sama. Yang dimaksud dengan bilingualisme yaitu orang yang menguasai kedua bahasa atau bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Sedangkan multilingualisme yaitu orang yang sudah menguasai beberapa bahasa atau lebih dari dua bahasa. Kontak bahasa dapat mengakibatkan terjadinya transfer bahasa, yaitu adanya transfer dan peminjaman unsur-unsur dari suatu bahasa ke bahasa lainnya. Faktor kontak dari suatu bahasa ke bahasa lainnya menyebabkan terjadinya bahasa antara lain perpindahan penduduk, pendidikan, hubungan budaya yang erat, dan kebijakan pemerintah. Hubungan budaya yang erat. Kontak bahasa dapat mempengaruhi perubahan bahasa, peminjaman kata-kata, dan penyerapan kosakata dari bahasa lain. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pengertian bahasa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sangat berperan penting untuk memperkuat penggunaan bahasa dalam berbagai aspek kehidupan.
Di dalam kontak bahasa ini ada yang namanya interferensi, integrasi, ahli kode, dan campur kode. Interferensi bahasa adalah masuknya unsur suatu bahasa ke dalam bahasa lain yang mengakibatkan pelanggaran kaidah bahasa yang dimasukkannya. Contohnya, ketika terjadi unsur bunyi dari bahasa lain masuk ke dalam bahasa yang sedang digunakan. Contohnya, kata serius, pengucapannya sering menjadi cius. Yang kedua yaitu integrasi adalah pembaruan elemen-elemen bahasa lain ke dalam bahasa tertentu sehingga membentuk kesatuan yang utuh dan bulat. Integrasi bahasa dapat dilakukan dengan cara penyerapan, penerjemahan, atau keduanya. Integrasi bahasa dapat memperkaya bahasa penuturnya. Seperti contoh dari integrasi ini adalah kata montir, riset, sopir, dan dongkrak. Dan ketiga yaitu ahli kode. Ahli kode adalah peralihan atau pergantian dari satu kode bahasa ke kode bahasa lainnya. Ini sering terjadi di transaksi-transaksi misalnya di pasar-pasar tradisional yang awalnya pembeli atau penjual itu menggunakan bahasa Indonesia namun lama-lama menggunakan bahasa daerah juga. Dan yang keempat yaitu campur kode. Campur kode adalah penggunaan dua bahasa atau lebih yang terdapat pada sebuah tuturan saat si penutur sedang berkomunikasi. Misalnya ada dua orang yang sedang melakukan komunikasi. Si A dan si B menggunakan bahasa Indonesia. Namun ketika si C datang, namun si C tidak mengerti bahasa Indonesia. Jadi ketiga orang tersebut adalah menggunakan bahasa daerah. Jadi itulah yang disebut dengan campur kode. Adanya campuran bahasa yang terjadi ketika peristiwa percakapan itu terjadi. Dan yang kelima yaitu bahasa dan budaya. Hubungan antara bahasa dan budaya sangat erat dan saling bergantungan. Jadi bahasa dan budaya itu tidak bisa dipisahkan atau dilepaskan. Bahasa merupakan salah satu unsur dari kebudayaan yang mencerminkan kebudayaan suatu masyarakat. Jadi dapat disebutkan bahwa bahasa itu dan budaya adalah ciri khas Indonesia sendiri. Jadi bahasa dan budaya itu memang tidak pernah dipisahkan. Budaya ada karena bahasa, begitu juga sebaliknya. Bahasa ada karena budaya. Bahasa dan budaya merupakan dua sistem internal manusia yang mempunyai hubungan erat dan setara. Bahasa merupakan alat dan wadah kebudayaan, serta tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan dan konteks spesifiknya. Keragaman bahasa tidak dapat dipisahkan dari keberagaman budaya. Bahasa mempengaruhi budaya dan pemikiran manusia, dan ciri-ciri suatu bahasa itu tercermin dalam sikap dan budaya penuturnya. Kebudayaan membentuk bahasa setiap orang dan perubahan sosial budayanya secara tidak langsung mempengaruhi perubahan pemahaman dan penafsiran bahasa. Oleh karena itu, penting untuk melestarikan dan memajukan keanekaragaman bahasa dan budaya dalam masyarakat Indonesia khususnya ya. Budaya itu ada dengan bahasa, dilakukan oleh bahasa, dilestarikan dan juga dipertahankan. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila kurang jelas atau masih banyak kesalahan-kesalahan dalam pengucapan atau kurang bisa dimengerti. Saya Rioni, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.